Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, malam ini, malam Sabtu, kita semuanya mengawali untuk tarawih. Di dalam kita akan melaksanakan puasa insyaallah mulai besok. Karena itu berbulan-bulan selalu ditunggu dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi selalu berdoa agar disampaikan kita pada bulan Ramadan. Karena itu ketika sudah sampai jangan disia-siakan. Ramadan adalah ibadah, puasa adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lainnya. Karena itu puasa itu disebut dengan ibadah sirriyah. Ibadah sir apa? Tersembunyi. Yang tahu hanya orang itu sendiri dengan Allah. Kalau sholat kelihatan, sholat niat apa tidak kelihatan ya, karena dilihat orang bisa. Sedekah kelihatan, zakat kelihatan, apalagi haji kelihatan, tapi puasa tidak kelihatan. Boleh jadi kelihatannya puasa, tapi sesungguhnya tidak puasa. Maka hati-hati, berpuasa itu antara pribadi masing-masing dengan Allah. Jangan sampai ibadah puasa yang memang yang tahu hanya pribadi kita masing-masing dengan Allah ini kemudian dinodai. Penodaannya seperti apa? Banyak. Puasa sering wudhu, alasannya menjaga wudhu, tapi minum, ternyata minum. Ini sudah merusak, menodai puasa. Karena itu puasa tidak hanya sekedar menunda waktu makan dari siang sampai sore, dari pagi sampai waktu maghrib, tetapi seluruh anggota tubuh kita ini harus kita puasakan. Lisannya dipuasakan dari berbicara yang tidak baik, dari mengumpat, menggunjing, bahasa kerennya rumpi, ngomongin orang baik. Ya. Telinganya dipuasakan dari mendengar yang tidak boleh didengar. Ya. Tangannya dipuasakan dari mengganggu orang lain, mengambil yang bukan haknya, atau kreatif yang bukan pada tempat. Kakinya juga dipuasakan dari melangkah ke tempat yang tidak diperbolehkan. Ini puasa. Pikirannya juga dipuasakan dari berpikir yang negatif, dari berpikir yang kotor,
hatinya juga dipuasakan. Maka seluruh jiwa dan raga kita ini dipuasakan. Karena itu yang sudah ditunggu-tunggu ini sudah nyampe ya, 1 bulan, jangan dinunda. Ayo sama-sama kita berlomba ya, untuk mendapatkan Allah, ridhonya Allah, bukan pahala. Ya, dapatkan ridhonya Allah. Nah, biar diridhoi maka dilaksanakan dengan ikhlas. Nah, sholat ya harus ikhlas. Makanya dilatih. Kalau Anda setiap hari latihan, datang ke masjid, kemudian sholat, tahiyatul masjid, waktu-waktu kosong digunakan untuk sholat-sholat sunnah yang lainnya, insya Allah tarawih yang 20 3 rakaat tidak terasa berat. Apalagi yang udah biasa qiyamul lail, insya Allah 23 rakaat tidak. Tapi kalau kedatangnya ke masjid itu karena takut absen, takut dengan hukuman, takut dikasih sanksi, maka yakin 23 rakaat rasanya berat. Ya. Jangankan kok 23 rakaat, 4 rakaat saja berat. Jangankan 4 rakaat, 2 rakaat saja. Buktinya ini banyak. Karena itu hati-hati. Kalian mondok itu untuk memperbaiki ibadah, memperbaiki diri. Jadi niati sudah sering disampaikan, datang dari asrama ke masjid itu niati untuk beribadah. Ini yang sering, ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih banyak. Ketika sholat sudah mulai keluar dari sholat, alasannya batal lah alasannya. Berarti niatnya tidak ikhlas. Selagi kamu main-main dengan ibadah sholat, hati-hati. Jangan pernah mimpi berhasil dan sukses. Kenapa? Sholat itu ukuran ya, timbangan untuk menakar, mengukur, melihat kadar masing-masing individu. Kalau sholat aja main-main, apalagi ibadah yang lainnya. Maka pastikan ketika mau ke masjid, yang ada di perut dibuang. Terasa pengen buang air besar, buang dulu. Pengen kencing, kencing dulu. Jadi kencing, buang air besar itu bisa didisiplin. Kalau kamu disiplin, mendisiplin diri, bisa. Tapi kalau kamu tidak mau disiplin diri, 1 rakaat, bahkan belum 1 rakaat, baru mulai takbiratul, sudah mulai lari. Jadi ingat, tidak akan pernah sukses. Kenapa kamu bermain-main dalam beribadah? Karena itu mumpung masih ada kesempatan untuk membenahi diri, memperbaiki diri, ayo di bulan Ramadan ini dimanfaatkan untuk mengoreksi diri, sehingga ujungnya la'allakum benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa, yang hanya menggantungkan diri kepada Allah, yang hanya minta pertolongan kepada Allah, yang hanya mengharapkan ridhonya Allah. Kalau sudah ridho, semuanya gampang. Rezeki insya Allah, Allah sudah jamin. Jangankan kok manusia yang dibekali oleh otak, oleh akal, binatang saja yang tidak dibekali oleh akal bisa hidup. Artinya Allah menjamin setiap makhluk yang hidup ini dikasih rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maka tidak usah bingung gimana rezeki saya. Tidak usah bingung di mana rezeki saya. Sudah diatur oleh Allah. Ya. Maka
kuncinya adalah istiqomahkan ibadah. Ibadahnya yang benar, yang istiqomah, yang yakin hanya kepada Allah saja. Tapi kalau ibadahmu masih main-main, jangan mimpi untuk berhasil. Nah, begitu. Apalagi hanya urusan-urusan yang lainnya. Ya, karena itu sekali lagi, ayo kita gunakan waktu sebaik mungkin untuk membekali diri, untuk beribadah, takarrub kepada Allah. Mumpung ini bulan istimewa. Jadi dalam 1 tahun itu ada bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan. Kenapa istimewa? Karena di dalam bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Ya. Maka ketika kita memedomani Al-Quran, insya Allah tidak akan pernah sesat. Ya. Bahkan ada hari dalam puasa itu, dalam Ramadan itu, yang ibadahnya dilipat ganda, bahkan lebih baik dari 1000 apa itu? Khairun min alfi syahr. Karena itu ayo berlomba-lomba mencari. Tidak usah harus di obyek-obyek, tidak usah harus diteriaki, tidak usah harus dibawakan, bukan. Oh ya, ini kesempatan. Nah, diingatkan apa ketika beribadah itu beribadah yang sungguh-sungguh, seakan-akan besok mati. Nah, begitu. Jadi ketika ibadah yang khusyuk, maka biar khusyuk ketika berangkat ke masjid tidak usah ngantongi makanan. Nah, ini keluar dari masjid banyak sampah. Jadi niatnya tidak ibadah. Ya. Niatnya pastikan sudah siap betul untuk ibadah. Maka yang pengen kencing dulu, yang pengen buang air besar. Ya. Jadi ke masjid Bismillah untuk ibadah. Nah, begitu. Ketika kita beraktivitas di luar ibadah, maka aktivitasnya juga harus sungguh kerja dan niat. Jangan setengah-setengah, seakan-akan tidak akan pernah mati. Nah, begitu. Jadi mari di awal Ramadan ini kita bersemangat. Semoga Allah tuntaskan mulai dari 1 Ramadan sampai dengan Ramadan terakhir. Ini adalah bulan pembelingan diri. Maka yang kuat dengan kebelingan, yang kuat dengan ujian, yang kuat dengan segala aturan di dalam bulan suci Ramadan, insya Allah nanti keluar dengan apa? Keluar menjadi orang-orang yang Sukses. la'allakum Tattaqun. ya. Ini saja, gunakan waktu tadarusan, semuanya ngaji, baca Al-Quran, ya, usahakan 1 hari 1 juz. kalau berat 2 juz 1 juz. Ya, dibiasakan baca. Ya, yang masih gerudul ya mungkin setengah juz. Kan? Masa udah setengah juz udah selesai kebangetan. Ini saja, semoga semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan istiqomah di dalam beribadah, dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dicita-citakan, yang diangan-angankan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal yang kurang berkenan, maaf. Bila itu fikir hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.